Ya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya golongan kedua ini adalah kebanyakan manusia, ya, bahkan juga Allah sifatkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang betul-betul bersyukur. Ya, sedikit. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yakni orang-orang yang ketika melihat mereka, ya, ketika melihat orang-orang yang dia tidak punya ilmu, ya, nggak punya kekuatan untuk mewujudkan agama ini pada diri-diri mereka, sehingga kalau kita melihat yang ada pada maksiat pada diri mereka, apa kata Ibnu Qayyim, bertambah sakitnya mata kita, jiwa kita sakit, ya, hati kita sakit, mata rasanya sakit melihat mereka. Ya. Sehingga apa? Yudayyiquna ad-diyar. Sehingga keberadaan mereka justru menjadikan rumah-rumah itu menjadi sempit. Ya, rumah-rumah menjadi sempit. Dan bahkan bertambah tingginya, melonjaknya harga. Harga bertambah naik, ya, gara-gara perbuatan, ya, orang-orang yang, ya, jahil. Sehingga pendek kata tidak ada dapat diambil istifadah dari nasihat mereka, karena apa? Memang mereka sudah berada pada posisi yang, ya, hina, posisi yang rendah di hadapan, ya, makhluk Allah yang mulia, atau apalagi di mata Allah tabaraka wa taala. Itu yang kedua. Ya, yang kedua, ya, lawan dari yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, golongan manusia yang ketiga adalah man lahu basirah bil haqqi ma'rifatun bih lakinnahu dha'ifun la quwwata lah ala tanfidhihi wala da'wata ilaihi. وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. Golongan ketiga ini adalah orang yang memiliki basirah, ya, mengenal akan kebenaran, mengetahui petunjuk, ya. Akan tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, alias lemah, ya, lemah kemampuannya untuk merealisasikan ilmu yang mereka miliki. Lah, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, boro-boro dia mau dakwah, ya, diri mereka hangus, diri mereka terbakar. Ya, artinya ilmu dia miliki, ya, sebagaimana kita kata di awal. Ilmu dia punya, tapi tidak mampu dia amalkan. Nggak memiliki kekuatan. Khawatir. Ya, ketika dia sudah paham tentang jenggot itu adalah sunnah, takut nanti dikatakan teroris. Ya, takut. Padahal itu syariat Allah, sunnah Rasulnya, asal malah yang perintahkan. Ati Allah wa ati Rasul. La tubtilu a'malakum, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. La tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan, janganlah menyebabkan kalian sia-sia amalan kalian. Ya, amalan yang sia-sia adalah ketika dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul SAW. Takut dia pakai jenggot, seolah-olah manusia yang memberikan dia kesenangan hidup di dunia ini, padahal Allah tabaraka wa ta'ala. Perempuan pakai jilbab besar, takut nanti dikatakan itu, ini, dan seterusnya, khawatir. Ya. Atau seseorang ingin meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan riba, ya, takut nanti cak betatuan nian. Maka seorang hamba yang telah memiliki ilmu, bismillah, dia beramal, nggak boleh takut. Ya, takut seseorang hamba hanya kepada Allah, nggak takut
Akan dunia enggak. Maka tawakalnya orang hamba ini betul-betul harus full kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tawakal itu enggak serta-merta langsung orang bisa tawakal, harus ada tahapan-tahapan. Ya, Allah katakan Allah karinahkan sifat tawakal itu dengan ilmu, iman, ya, beramal. Maka Allah berikan kemampuan baginya untuk bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya orang-orang beriman itu, hanya orang beriman itu idza tuliyat 'alaihim ayatuhu idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah gemetar hati mereka, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Artinya dia imannya ini luar biasa. Dia fahami, dia ilmu, dia amalkan. Dia baca Al-Quran. Dia berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Lihat, Allah karinahkan antara tawakal dengan iman, dengan amal. Ya, makanya nggak perlu takut kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dari Darussalam, ketika sudah faham akan ilmu diamalkan, ya, dan didakwahkan. Ya. Karena orang-orang beruntung nanti kita akan sebutkan, ya, marhalah yang disebutkan nanti. Siapa orang beruntung itu? Kemudian setelah dia orang yang kelompok ketiga ini, dia memiliki ilmu, mengenal akan kebenaran, tapi dia lemah dalam mengamalkan ilmu dan lemah untuk mendakwakannya. Ya. Dan ini keadaan apa? Keadaan orang mukmin yang lemah imannya. Ya, disebut nama alif, bahwa inilah hakikat atau keadaan seorang mukmin yang lemah imannya. Ya. Dan mukmin yang kuat, kata Rasulullah SAW, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wal mu'minul qawiyyu khairun. Ya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik, ya, dan dicintai Allah tabaraka wa taala. Ya. Dia mukmin, ya, kuat, ini lebih baik dari mukmin yang lemah. Itu al-qism ats-tsalis. Wa amma al-qism ar-rabi', ya, bagian yang keempat, golongan keempat, man lahu quwwatun wa hammatun wa azimatun lakinnahu dha'iful basirah fi ad-din la yakadu yamizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan bal yahsabu kulla sawa'a tamrah sauda'a tamrah wa kulla bayda'a sahmah yahsabul warama syahman wad-dawa'a an-nafi'a summan. Ya. Golongan keempat ini adalah orang-orang yang dia memiliki kekuatan, ya, memiliki hamasyah, memiliki himmah, semangat, ya, yang kuat lah gitu ya. Tapi dia dari sisi basirahnya, ilmunya lemah. Dari sisi ilmu dinnya lemah. Sehingga hampir-hampir orang seperti ini tidak dapat membedakan
mana wali Allah, mana wali syaitan. Ya, dia tidak mampu untuk membedakan. Ya. Bahkan saking dia tidak dapat membedakan, dia kira setiap yang hitam itu adalah korma. Ya. Dia pandang setiap yang hitam itu pasti korma. Padahal enggak demikian, ya. Tidak setiap hitam itu korma. Dan setiap yang putih itu adalah syahmah. Ya. Dia pandang bahwa setiap yang putih itu mesti lemak. Ya. Dan dia juga mengira al-waramah ya, apa waramah? Ya, dia kira juga al-waram itu sahman, arti lemak juga. Ya. Dan dia pandang ya obat yang bermanfaat itu adalah racun. Nah, orang seperti ini ya, artinya dia tidak dapat membedakan ya. Ya, ketika dia cuma memiliki hamasyah, memiliki azimah, memiliki himmah, ya, semangat, kekuatan, tetapi dia tidak memiliki basirah, memiliki ilmu. Iya. Walaysa min haula'i man yuslihu lil imamati fid din wala huwa muwaddi'an laha siwa al-qism al-awwal. Ya. Maka di sini kata muallif, maka tidaklah dari mereka ini yang pantas ya untuk menjadi pemimpin dalam agama ini ya. Dari ketiga ini tidak ada yang pantas kecuali kismul awal ya. Ya, kismul awal, kelompok yang pertama. Kita lihat firman Allah tabaraka wa taala. Apa kata Allah? Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan ya, kami jadikan di antara mereka apa? A'immatan, pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan petunjuk ya. Dengan apa? Dengan perintah kami, bi amrina, dengan perintah kami. Lamma sabaru, selama mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami apa? Yakin, ya. Mereka ya yakin. Maka di sini ya akhbara subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengkhabarkan anna bis sabri wal yaqin nalul imamata fid din. Maka kata muallif ya menjelaskan firman Allah tabaraka wa taala ini bahwasanya Allah mengkhabarkan bahwasanya dengan kesabaran, dengan keyakinan ya, nalu al imamah fid din, maka mereka pasti akan meraih kepemimpinan ya fid din. Ya, mereka akan meraih kepemimpinan dalam agama.